Selamat pagi, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita yang keempat ini, kita akan membahas dan menyelesaikan permasalahan kontekstual pada materi nilai mutlak. Dan kita sudah mengetahui di sini ada 3 buah masalah. Di masalah 2.5, 2.6, dan 2.7. Kita langsung saja. Di permasalahan yang pertama, ini ada cerita tentang Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo yang sering meluap pada musim hujan dan kering pada musim kemarau. Debit air sungai itu dihitung dalam P liter per detik pada cuaca normal. Perubahan debit pada cuaca tidak normal sebesar Q liter per detik. Ditanyakan, tunjukkan sketsa penurunan dan peningkatan maksimum dan minimum dari debit air sungai tersebut. Kita langsung saja. Berarti diketahui, ini jawab dulu. Diketahui debit air itu adalah P liter per detik. Terus di sini perubahan debit itu Q liter per detik. Nah, terus yang ditanyakan sketsa penurunan dan peningkatan. Oke, terus kita langsung saja kita misalkan. Misal debit air sungai itu sama dengan X. Oke. Simpangan X, kalau di sini simpangan debit air itu bisa kita tulis dengan nilai mutlak. Jadi simpangan X terhadap nilai pada cuaca normal itu bisa kita tulis dengan nilai mutlak X min P. Oke, ini nilai mutlak X min P. Terus di sininya ada perubahan debit air. Perubahan debit air pada cuaca tidak normal. Kalian bisa menulisnya dengan nilai mutlak X min P sama dengan Q. Sehingga nilai mutlak dari X min P sama dengan Q. Kita dapat menyelesaikannya dengan definisi nilai mutlak.
di pertemuan sebelumnya. Dimana kalau ada nilai mutlak X min P sama dengan Q, kita dapat menggunakan definisi yang membagi menjadi dua. Kubu yang pertama itu X min P sama dengan Q, atau bagian depannya kita kasih negatif. X min P sama dengan Q. Seperti itu. Terus kita sekarang selesaikan yang sebelah sini dulu. Yang X min P sama dengan Q. X-nya biarkan sendirian. Sisa Q min P-nya pindah ke ruas kanan jadi positif. Q plus P. Terus yang sebelah sininya min dikalikan dengan X jadi min X. Min dikalikan dengan min P jadi plus P sama dengan Q. X-nya pindah ruas jadi X di sebelah sini, biar negatif jadi positif, P-nya tetap positif, Q-nya pindah ruas ke kiri jadi negatif. Oke. Dari X sama dengan Q plus P dan X sama dengan P min Q diperoleh jadi penurunan minimum debit airnya yaitu P min Q sama dengan X. Sedangkan peningkatannya maksimum debit air P plus Q sama dengan X, atau ini bisa ditulis atau P min Q liter per detik. Sedangkan yang ini atau P plus Q liter per detik. Nah, ini untuk soal yang pertama. Dalam menentukan penurunan minimum debit air dan juga peningkatan maksimal debit air tersebut. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Di permasalahan berikutnya, ini tentang usia. Ayah Budi lebih muda dibandingkan pamannya, tetapi lebih tua dari ibunya. Berarti kalau kita misalkan, ini jawab dulu. Misalkan untuk A itu ayah Budi. Terus untuk I ini ibu. Terus untuk P itu paman. Untuk B itu bibi. Kayak tadi, ayah Budi lebih muda dibandingkan paman, tetapi lebih tua dari ibunya. Berarti yang pertama itu adalah A kurang dari P. Atau P lebih besar daripada A. Karena di sininya ayah Budi lebih
muda dari paman. Dari paman atau dibandingkan paman, itu sama aja. Oke, terus yang kedua. Tetapi lebih tua dari ibunya. Berarti lebih tua daripada ibunya. Ini ibu lebih kecil daripada A. Ayah lebih tua dari ibu. Oke, sekarang persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga, umur bibi hanya 1 tahun lebih tua dari umur ibunya, tetapi 1 tahun lebih muda dari umur ayahnya. Berarti bibi ditambah 1 sama dengan ibu, atau bisa ditulis bibi lebih tua daripada ibu. Ini adalah pernyataan dari bibi 1 tahun lebih tua dari ibu. Satu tahun lebih tua dari ibu. 1 tahun lebih tua dari ibu. Terus, tetapi 1 tahun lebih muda dari umur ayahnya. Ini yang keempat berarti. Yang keempat, bibi 1 tahun lebih muda dari ayahnya, atau bisa ditulis bibi kurang dari A. 1 tahun lebih muda dari ayah. Oke, kita sekarang bisa buat pola dari 4 persamaan di atas. Pola yang pertama, kita di sini aja. Pola yang pertama itu ayah budi lebih muda dari paman, seperti ini. Pola yang ketiga, ayah lebih tua dari ibu. Pola yang keempat, ibu lebih muda dari bibi atau bibinya lebih tua dari ibu. Terus 1 tahun lebih muda daripada ayahnya, itu bibi ya usianya. Nah, Budi berencana mengurutkan umur antara ayah, ibu, paman, dan bibinya berdasarkan umur mereka yang lebih tua. Inisiatif Budi mengurutkan urutan umur dari yang tua. Nah, dari yang paling tua. Terus tugas kita yaitu membantu Budi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi saat ada kesulitan yang dialami Budi, kita harus bantu dalam soal ini, yaitu mengurutkan umur ayah, ibu, paman, dan bibinya dari yang paling tua. Berdasarkan kesimpulan yang sudah dibuat, karena paman lebih tua daripada ayah, dan ayah lebih tua daripada bibi, lalu ayah juga lebih tua daripada ibu, maka si paman yang paling tua, urutan paling tua, yang pertama itu paman.
paman. Terus yang kedua yaitu ayah. Terus yang ketiga yaitu bibi, karena bibi lebih tua juga daripada ibu. Bibi. Terus yang keempat yaitu ibu sendiri. Ibu. Jadi permasalahan si Budi dapat kita atasi. Yang paling tua yaitu paman. Yang paling tua kedua setelah paman yaitu ayah. Habis ayah bibi. Terus yang paling tua terakhir yaitu adalah ibu. Begini urutannya. Oke, untuk permasalahan yang kedua. Oh ya, ini dikasih titik 3. Titik 3 itu artinya jadi. Kalau dalam membuat kesimpulan pakai titik 3 ya. Atau ditulis juga nggak apa-apa. Jadi boleh. Ini permasalahan selanjutnya. Diketahui seorang tentara melakukan latihan menembak di sebuah daerah kosong warga sipil. Dia berencana menembak objek yang telah ditetapkan di sebuah perbukitan. Jika X sama dengan 0 adalah posisi diam tentara, terusnya maka pola lintasan yang mengarah ke objek diperkirakan menempuh atau memenuhi persamaannya. Nah, ini pola lintasan ya, persamaan pola lintasan peluru, kecepatan angin, dan hentakan senjata akan mempengaruhi pergerakan peluru, sehingga kemungkinan lintasan peluru dapat berubah menjadi, nah ini kemungkinan lintasan peluru berubah Y min 0,475X min 0,35 sama dengan 0. Terus pada jarak berapakah lintasan peluru akan menyimpang 0,5 meter oleh pengaruh perubahan arah tersebut? Kita jawab. Di persamaan pertama, diketahui nih persamaan pertamanya, yaitu 2Y min X min 0,66 sama dengan 0. Ini adalah pola lintasan peluru. Pola lintasan peluru. Oke. Nah, ini kita dapat sederhanakan. Dibuat Y sama dengan, berarti 2Y sama dengan, ini pindah ruas ke kanan, X plus 0,33. Atau disederhanakan Y sama dengan X dibagi 2, jadinya 0,5. Dan ditambah dari 0,66 dibagi 2 jadi 0,33. Ini persamaan yang pertama. Terus persamaan yang kedua, itu kemungkinan lintasan peluru. Jadi persamaan yang kedua, Y min 0,475X dikurangi 0,35 sama dengan 0. Ini adalah kemungkinan lintasan peluru berubah. Kemungkinan lintasan peluru berubah. Oke. Ini sama juga, kita sederhanakan, dibuat Y sama dengan, berarti Y sama dengan 0,475X ditambah 0,35
35. Yang ditanyakannya, pada jarak berapakah lintasan peluru akan menyimpang 0,5? Nah, di sini kalau akan menyimpang 0,05 meter, berarti kita dapat menggunakan persamaan Y1 min Y2 sama dengan 0,05. Oke, kita lanjut saja untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi atau yang sedang dibahas. Berarti kalau ini Y1, ini adalah Y1, dan ini adalah Y2, tinggal kita substitusikan aja berarti nilai mutlak dari Y1-nya yaitu 0,5x ditambah 0,33 dikurangi 0,475x ditambah 0,35 nilai mutlak sama dengan 0,05. Oke, kita sederhanakan. Yang ini ada variabel X-nya dengan variabel X-nya, berarti tinggal dikurangin aja. 0,5 dikurangi 0,475 X ditambah 0,33 dikurangi 0,35 sama dengan 0,05. Jangan lupa kasih nilai mutlak. Diperoleh nilai mutlak dari 0,025x dikurangi 0,02. Nilai mutlak sama dengan 0,05. Kita pakai definisi. Jadinya yang pertama 0,025 min 0,02 sama dengan 0,05 atau 0,025 min 0,02 sama dengan min 0,05. Nah, ini kita pakai definisi nilai mutlak ya untuk menyelesaikannya di materi sebelumnya. Oh iya, maaf, ini ada X-nya, juga ada X-nya. Jadi 0,025x sama dengan 0,05 ditambah 0,02. Ini juga sama, 0,025x sama dengan min 0,05 ditambahkan 0,02. X-nya sama dengan 0,07 dibagi 0,025. Di sini X-nya sama dengan min 0,03 dibagi 0,025. Jadi X-nya sama dengan 2,8. Yang di sini X-nya sama dengan min 1,2.
karena posisi tentara diam X sama dengan 0, lintasan peluru, interval lintasan harusnya X lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau diminta X lebih dari sama dengan 0, berarti min 1,2 itu tidak memenuhi. Yang ini jadi tidak memenuhi. Min 1,2 itu tidak memenuhi ya. Jadinya kita hanya mengambil yang 2,8. Jaraknya yaitu jadi jarak lintasan lintasan 2,8. Nah, seperti itu. Ini adalah untuk permasalahan yang ketiga atau yang terakhir. Mungkin itu saja untuk pembahasan kita kali ini terkait 3 soal yang tadi sudah dibahas. Semoga kalian mengerti. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa chat di kolom komentar, kita diskusi di sana. Kalau ada permasalahan soal juga bisa chat di Instagram, kita bahas nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu buat kita semua. Terima kasih.